Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Nisa, saya dari kelas Hukum Keluarga C semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran pengantar ilmu hukum dengan judul Mazhab, Teori, dan Aliran Hukum. Poin pertama, teori atau mazhab tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang dipahami. Adapun beberapa teori atau mazhab tentang hukum diantaranya: 1. Teori hukum alam. Teori ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno yang diajarkan oleh Aristoteles, yaitu ia membagi dua macam hukum antara lain. A. Hukum itu berlaku karena penetapan suatu negara, penguasa negara. B. Hukum itu tidak bergantung daripada pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Menurut Aristoteles, pendapat seseorang tentang keaslian adalah berbeda, sehingga seolah-olah tidak ada hukum alam yang asli. Namun demikian, keaslian suatu benda atau hal tidaklah tergantung pada tempat dan waktu, terkecuali dalam sesuatu hal itu tentulah ada. Menurut Aristoteles, hukum alam itu adalah hukum yang oleh orang-orang sehat, orang-orang yang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Menurut Thomas van Aquino, pada tahun 1225 sampai 1274, ia berpendapat bahwa segala kejadian di alam ini diperintah dan dikemudikan suatu undang-undang abadi atau yang disebut dengan lex eternal yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Lex eternal merupakan kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan bercakap untuk dapat membedakan baik dan buruk atau mengenal berbagai undang-undang yang berasal dari undang-undang abadi. Oleh Thomas van Aquino dinamakan hukum alam atau lex naturalis. Hukum alam menurut Thomas van Aquino membuat dua macam asas, yaitu 1. Asas-asas umum atau principia prima, yaitu asas-asas yang sendirinya dimiliki oleh manusia yang berusia sejak lahir dan mutlak diterima. Misalnya, berbuatlah baik dan jauhilah kejahatan. 2. Asas yang diturunkan dari asas prima atau umum, yaitu principia secundaria, yaitu asas-asas yang merupakan tafsiran prima yang dilakukan manusia. Apabila itu buruk, maka manusia menjadi sesat. Asas-asas berikut menurut Thomas van Aquino mempunyai kekuatan mutlak, artinya berlaku di mana-mana dan tidak akan berubah sepanjang masa. Dalam kaitan ini, Thomas van Aquino membagi 4 golongan hukum atau kategorian, yaitu 1. Lex aeterna atau hukum abadi, yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya, karena itu merupakan sumber dari segala hukum. 2. Lex divina atau hukum ketuhanan, yaitu sebagian kecil dari rahasia Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. 3. Lex naturalis atau hukum alam, yaitu bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelbaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia berkat rasio manusia. Selanjutnya, 4. Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sungguh-sungguh di dalam masyarakat. 2. Teori sejarah. Teori ini sebagai sangat kontra terhadap hukum alam. Di Eropa timbul aliran baru yang dipelopori oleh Frederik Krauss van Savigny pada tahun 1779 sampai 1861. Van Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani sesuatu bangsa. Selalu ada hubungan yang erat antara hukum
hukum dengan kepribadian suatu bangsa atau negara. Poin nomor 3, teori teokrasi. Teori ini mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teori ini diterima di Barat pada zaman Renaissance. Pada masa lampau di Eropa, para ahli fikir atau filosof menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itulah, maka manusia diperintahkan Tuhan untuk tunduk pada hukum. Nomor 4, teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance timbul teori ini bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia yang disebut juga dengan aliran rasionalisme. Menurut teori ini, raja atau penguasa memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyat. Pertimbangan pada teori ini adalah nomor 1. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati sesuai kehendak Tuhan. Namun kenyataannya raja banyak bertindak sewenang-wenang. Nomor 2. Apabila kedaulatan raja berasal dari Tuhan, tidak akan terjadi kekalahan raja satu dengan raja yang lainnya. Nomor 5. Teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori ini, bahwa hukum itu ditaati adalah karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. Namun demikian, Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang taat kepada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara. Hans Kelsen penganjur teori kedaulatan negara itu, yaitu dalam bukunya Reichsstaat bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan negara atau will des Staates. Nomor 6. Teori kedaulatan hukum. Profesor M.R. Robbie dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara. Dalam bukunya yang berjudul Die Lehre der Rechtssouveränität tahun 1906, beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Menurut Kreb, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang. Tidak dapat mengikat, peraturan perundangan yang demikian pula bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati maupun dipaksakan. Selanjutnya, teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan teori kedaulatan hukum. Penganut lainnya yaitu Hugo de Groff, Immanuel Kant, dan Laurent Duguay. Nomor 7. Teori atau asas keseimbangan. Profesor M.R. Kranberg, murid dari pengganti Profesor M.R. Krabbe, berusaha mencari dalil yang menjadi dasar fungsinya kesadaran hukum orang. Kranenberg membela ajaran Krabbe bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurutnya, hukum itu berfungsi menurut satu dalil yang nyata atau real. Dalil yang menjadi dasar fungsinya berfungsi kesadaran hukum orang dirumuskan oleh karena sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Hukum atau dalil ini oleh Kranberg dinamakan asas keseimbangan, berlaku di mana-mana dan di kapan saja. Poin kedua, yaitu aliran-aliran hukum. Aliran-aliran hukum terdapat beberapa di antaranya. 1. Aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum atau disebut juga dengan aliran legitimisme
berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang. Sebagai akibat pengaruh aliran kultur historis school, prinsip utama menurut aliran positivisme adalah: 1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan undang-undang yang disebut juga dengan hukum. 2. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Yang kedua, aliran hukum murni. Aliran hukum murni merupakan pemberontakan terhadap ilmu hukum ideologik yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter. Teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina oleh Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai 1973. Ajaran ini menghendaki ajaran hukum dibersihkan atau dimurnikan dari anasir-anasir yang tidak diuridik seperti sosiologis, politik, filosofis, historis, ekonomik, dan lainnya. Ajaran hukum murni hanya menghendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu hukum, bukan hukum yang sebagai perilakuan atau sikap tindak yang ejek. Ajaran hukum murni ini adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Ketiga, aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangan hukum atau timbulnya, berubah, dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich, dan Max Weber. Keempat, aliran realisme hukum. Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika Serikat, antara lain Karl Lewin, Jeremy Frank, Hakim Agung, Oliver Wendell Holmes, dan ahli hukum lainnya. Skandinavia. Para ahli realis meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak dan tidak menyibukkan diri dengan peraturan falsafah hukum, tetapi mempergunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan. Hukum adalah apa yang dibuat oleh para hukum dari para penemu hukum. Pada abad ke-19 sampai ke-20, pengaruh aliran filsafat sangat dominan, khususnya filsafat pragmatis, yaitu suatu aliran filsafat yang menekankan orientasi kepada masyarakat. Menurut Oliver Wendell Holmes dalam karangannya The Path of Law, sistem hukum, menyatakan bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis, tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Aliran hukum realis ini menjadi dasar sistem hukum Anglo-Saxon Amerika. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.